Oke, guys, kita lanjut ya ke tes formatif kedua. So, kita hapus dulu untuk soal yang tes formatif satunya. Dan untuk soal nomor 1 sampai 4 atau di tes formatif yang kedua ini terkait dengan aplikasi ya, kalau kurang lebihnya, yaitu adalah tentang persamaan garis normal dan persamaan garis singgung. Nah, apa tuh bedanya garis singgung sama garis normal? Jadi kalau misalnya saya punya sebuah grafik, misalkan ini adalah grafik fx-nya. Nah, misalnya saya punya titik di sini, maka atau di sini deh yang biar kelihatan jelas. Garis singgung adalah yang seperti ini. Dan garis normal itu adalah yang warna oranye ini. Nah, jadi bisa kita katakan ini adalah garis singgung. Nah, ini garis singgung. Kemudian untuk yang oranye ini adalah garis normalnya. Nah, berarti di sini kita punya informasi bahwa M-nya kan karena PGS atau persamaan garis singgungnya ini akan tegak lurus dengan persamaan garis normalnya, atau GS ya, tegak lurus dengan garis normal, maka bisa kita katakan ada hubungan terkait dengan gradien, yaitu adalah MGS dikalikan dengan MGN, itu akan sama dengan min 1, atau boleh dalam kata lain, MGN-nya ini sama dengan min 1 per MGS, atau berkebalikan tanda dan berkebalikan tempat ya, karena namanya 1 per ini udah pasti berkebalikan tempat. Kalau misalnya MGS-nya 2 jadi 1/2 ya kan. Nah, kemudian untuk yang pertama yang kita bisa cari gradien yang mana. Nah, gradien daripada si MGS ini bisa kita cari dengan cara MGS itu adalah memasukkan sebuah titik ke hasil turunan pertamanya ya. Nanti ada sesuatu lah intinya. Nanti yang dimana pasti persamaan garis normal sama garis singgung ini karena sama-sama garis lurus ya. Karena ini adalah persamaan garis lurus, sehingga rumus dasarnya yang dipakai adalah Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, jadi kurang lebih ini gak susah ya. Oke, so nomor 1, untuk nomor 1, 2, 3, 4 karena kita berhubung dengan membutuhkan persamaan garis dan kita butuh gradien, ya sudah. Berarti kita cari dulu turunannya. Oke. Jadi di sini dari fungsi ini Y sama dengan X kuadrat kurang 1, maka turunannya atau Y aksennya adalah 2X. Nah, ya sudah. Berarti untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1 berarti Y dikurang Y1 sama dengan MGS dikali dengan X kurang X1, dimana untuk MGS nya sendiri itu karena berhubung di sini untuk nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1 dan nomor 2 X1 nya 1,0 berarti ini X1, Y1 ya. Nah, berarti MGS nya adalah F aksen kalau kita masukin 1. Berarti MGS-nya atau persamaan garis singgungnya adalah 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Ya udah, berarti Y kurang Y1 sama dengan Y kurang Y1-nya 0 sama dengan MGS-nya 2 kali X kurang 1. Berarti Y sama dengan 2X kurang 2. Nah, ya sudah, berarti ternyata bentuk persamaan garis seperti ini ada di pilihan gandanya, yaitu adalah jawaban yang B. Nah, bagaimana dengan persamaan garis normalnya? Ya, berarti Y kurang Y1 sama dengan MGN kali X kurang X1. Berarti Y dikurang 0. Nah, MGN ya tadi kan apa? Berkebalikan dengan atau MGN ini sama dengan min 1 per MGS. Berarti jadinya MGN itu sama dengan min 1 per 2. Ya udah, berarti ini jadinya adalah min 1/2 kali X kurang 1. Berarti Y sama dengan min setengah X ditambahkan dengan 1/2. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 adalah yang A. Nah, lanjut nomor 3. Untuk nomor 3 persamaan garis singgung sama normal, cuman beda titik sekarang. Jadi untuk nomor 3 berarti Y kurang Y1 sama dengan M kali MGS ya, kali X kurang X1.
Berarti MGS-nya berarti apa? MGS-nya sama dengan F aksen kita masukin min 1. Berarti MGS-nya sama dengan 2 kali min 1, yaitu adalah sama dengan min 2. Ya, berarti Y kurang 0 sama dengan min 2 kali X dikurang dengan min 1. Nah, berarti Y sama dengan min 2X dikurang dengan 2. Nah, kenapa? Karena kan ini plus 1 ya. Nah, oke. Ya, karena kalau misalnya ini kita min 2 kali X kurang min 1 nih sama aja kayak min 2 kali X tambah 1. Karena dikali jadinya adalah min 2X min 2. Oke, nomor 4. Nomor 4, Y kurang Y1 sama dengan MGN atau gradien garis normal dikalikan dengan X kurang X1. Berarti Y kurang 0 sama dengan, nah yaudah langsung aja. Berarti MGN sama dengan min 1 per MGS. Berarti MGN sama dengan MGN min 1 per min 2 ya. Wait, tar dulu. Mungkin ini kita pisah di sini aja ya. Nah, oke. Nah, berarti MGN sama dengan min 1 per MGS. Berarti MGN sama dengan min 1 per min 2. Berarti sama dengan setengah. Berarti ini masukin setengah dikalikan dengan X kurang min 1. Berarti Y sama dengan setengah X ditambahkan dengan setengah ya. Sehingga jawaban nomor 4 adalah yang A dan nomor 3 jawabannya adalah yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang untuk nomor 5-nya, karena ini sebenarnya 1 sampai 5 ya. Cuman karena berhubung nih. Oke. Jadi ternyata di sini mungkin saya hapus terlebih dahulu ya untuk jawabannya. Untuk proses pengerjaannya. Jadi di sini saya simpulkan terlebih dahulu bahwa si persamaan garisnya tuh ada 4 ya jawabannya ya. Jadi yang pertama adalah yang Y sama dengan 2X kurang 2. Kemudian yang kedua adalah Y sama dengan min setengah X ditambah dengan setengah. Kemudian yang ketiga adalah Y sama dengan min 2X minus 2. Kemudian yang keempat adalah Y sama dengan setengah X ditambahkan dengan setengah. Nah, yang ditanyakan adalah dari soal nomor 5 itu ternyata ini. Apakah benar nih kalau digambarin bentuknya jadi seperti ini semua? Nah, ya sudah. Berarti kalau untuk Y sama dengan X kuadrat kurang 1 ini udah benar ya gambarnya. Nah, kenapa? Karena asli gambar daripada untuk Y sama dengan X kuadrat kurang 1 itu template-nya adalah X kuadrat dikurangkan dengan 1 atau diturunin 1 ya. Jadi kalau misalnya X kuadrat bentuknya seperti ini, berarti kalau diturunin 1 berarti jadi kurang lebih seperti inilah bentukannya. Nah, cuman kalau emang mau lebih spesifik lagi, kan di sini ada berarti ada Y sama dengan X kuadrat kurang 1 nih. Kalau emang nggak tahu seperti itu ya mau nggak mau, kalau misalnya ditanya gambarnya apakah seperti ini kan ditanya benar apa salah. Ya, cuman kan apa pasti gambar X kuadrat kurang satunya seperti ini kan kita nggak tahu ya. Ya udah, tapi di sini ada titik-titiknya ya. Oke, yang pertama untuk si Y sama dengan X kuadrat kurang 1 berarti nih saya pindah di sini dulu aja ya. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, alias tipe sumbu X ya. Nah, ketika kita ini tipe sumbu Y ya. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat kurang 1, berarti Y sama dengan min 1. Berarti titik potong sumbu Y-nya adalah min 0, min 1. Terus kemudian ketika Y-nya 0, maka jadinya adalah 0 sama dengan X kuadrat kurang 1. Berarti 0 sama dengan X tambah 1 kali X kurang 1 difaktorkan. Berarti di sini kita punya informasi bahwa X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1, dan X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1. Berarti ada 2 titik potong sumbu X
min 1,0 dan 1,0. Ya udah, kita cek aja nih, titiknya udah sesuai belum? Nah, ya kan? Oke, titik di sini ada 3 ya. Nah, oke. Berarti untuk yang y sama dengan x kuadrat kurang 1, ini udah benar gambarnya, ya. Terus kemudian untuk yang garis singgung yang pertama ya. Untuk yang di sini berarti ini saya langsung bikin ini aja ya. Berarti ketika x sama dengan 0, y-nya sama dengan berapa? Nah, atau kalau enggak manual aja deh. Takutnya kalian ada yang bingung kan. Nah, ya udah berarti ketika x-nya 0, maka y-nya sama dengan 2 kali 0 kurang 2, berarti y sama dengan min 2. Berarti 0, min 2. Sedangkan untuk y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 2x kurang 2. Berarti 2 sama dengan 2x. Berarti atau nih, min 2x sama dengan min 2, berarti x sama dengan 1. Berarti 1,0. Coba kita cek dulu, yang 2x kurang 2-nya mana? Yang ini nih. Bener nggak sih min 0, min 2 di sini, 0, min 2 sama 1,0? Oke, ternyata bener ya. Emang dia garis lurus yang berpotongan di 1,0 dan 0, min 2. Oke, berarti nomor satunya ini bener nih ya, yang ini. Terus kemudian untuk yang kedua ya sama dengan min setengah x ditambahkan dengan setengah. Berarti ketika x-nya 0, maka y sama dengan min setengah kali 0 ditambahkan dengan setengah. Jadinya berarti y sama dengan setengah alias 0,1/2. Terus kalau untuk y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan min setengah x tambah setengah. Berarti setengah x sama dengan 1/2, yang artinya x sama dengan 1. Berarti 1,0. Ya udah, min setengah, 2. Berpotongan di 0, setengah di sini sama 1,0 di sini. Oke, bener ya, udah pas. Terus kemudian untuk yang orange yang ketiga, y sama dengan min 2x kurang 2. Berarti ketika x sama dengan 0, berarti y sama dengan min 2 kali 0 kurang 2. Berarti y sama dengan min 2. Berarti ini 0, min 2. Dan kemudian untuk y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan min 2x kurang 2. Berarti 2x sama dengan min 2. Berarti x sama dengan min 1. Berarti di sini hasilnya adalah min 1,0 titiknya. Min 1,0 itu di sini, 0, min 2 tuh di sini. Benar nggak nih yang min 2x kurang 2? Benar juga ya. Oke, berarti ini benar. Dan terakhir persamaan garis yang keempat, yaitu adalah y sama dengan setengah x tambah setengah. Berarti x sama dengan 0, berarti y sama dengan setengah kali 0 tambah setengah. Berarti y sama dengan setengah, berarti ini jadinya 0,1/2. Terus kemudian y sama dengan 0, berarti 0 sama dengan setengah x tambah setengah. Min setengah x sama dengan setengah, berarti x nya adalah min 1. Berarti min 1,0. Nah, bener nggak nih? Min 1,0 sama 0, setengah. Oke, udah bener ya. Berarti gambar grafik yang nomor 4 ini juga ada benar. So, dari sini kesimpulannya adalah ya, gambarnya apakah benar? Ya, benar ya. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B. Kalau misalnya emang kalian tahu nih untuk yang ini versi langsungnya ya juga nggak ada masalah, nggak harus pakai kayak gini kok ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 5-nya. Jadi untuk nomor 1 sampai nomor 5 ini terkait dengan persamaan garis singgung ini ya, terkait dari fungsi kuadrat. Yang pasti yang harus kalian pahami itu adalah kalau membentuk persamaan garis lurus itu pakai rumus y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1, yang dimana untuk mencari m ini bisa menggunakan pendekatan turunan pertama. Atau sebenarnya kalau emang misalnya terkait dengan sudut, itu bisa menggunakan nilai daripada trigonometri dengan perbandingan trigonometri tangen. Nah, itu bisa ya. Oke, soal nomor 6 dan nomor 7 di sini persamaan garis singgung normal lagi, cuma bedanya adalah fungsi. Nah, di sini ada fungsi terkait dengan bilangan natural.
Nah, gimana kalau misalnya kita punya fx sama dengan e pangkat, saya bikin e pangkat apa yang namanya gx ya, saya tulis karena ini bisa berupa fungsi. Berarti jadinya adalah turunannya f aksen x-nya adalah e pangkat gx dikalikan dengan turunan dari fungsi gx itu sendiri ya. Oke, so karena ini nomor 6 sama 7 pasti kita butuh turunan daripada ini. Nah, kita cari dulu ya. Berarti y sama dengan e pangkat x tambah x. Ya udah, namanya penjumlahan kan tinggal turunin satu-satu ya. Berarti tinggal kita turunkan y aksen sama dengan ini, berarti e pangkat x dikali hasil turunan x-nya 1 ditambahkan dengan x, kalau diturunin hasilnya langsung 1. Berarti y aksen ini adalah e pangkat x ditambahkan dengan 1. Ya sudah. So berarti untuk nomor 6 ya, nomor 6 gampang, tinggal y kurang y1 sama dengan mgs kali x kurang x1, dimana untuk mgs nya sendiri berarti langsung kita masukkan aja f aksen 0 ya. Kenapa? Karena di sini untuk x1, y1 nya adalah x1 nya 0, y1 nya 2. Ya udah, berarti mgs nya itu setara dengan yang namanya e pangkat 0 tambah 1, berarti mgs nya sama dengan berapa? Ya, ini adalah suatu bilangan khusus ya, suatu bilangan, tapi bukan bilangan bulat. Yang dimana nilai e itu kurang lebih sekitar 2, berapa gitu ya. Nah, untuk e sendiri itu adalah bilangan natural yang setara dengan 2,71828,128 bla 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 bla. Nah, jadi 2, berapa dipangkatin 0, kan ingat, mau berapapun suatu bilangan dipangkatkan 0 jawabannya adalah 1. Jadi ini sebenarnya adalah mgs-nya itu 2 ya. Berarti y kurang 2 sama dengan 2 kali x kurang 0. Berarti y kurang 2 sama dengan 2x. Berarti y sama dengan 2x ditambahkan dengan 2. Karena di pilihan gandanya dia mau bentuknya dalam bentuk y sama dengan ya. Oke, berarti nomor 6 jawabannya adalah B. Dan kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, y kurang y1 sama dengan mgn. Nah, ini untuk nomor 7, kalau misalnya mgs-nya belum dapat ya harus cari dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Mgn sama dengan min 1 per mgs. Dan untuk mgs-nya sendiri kita cari dulu dengan cara seperti ini. Nah, nanti baru kita masukin lagi mgn sama dengan min 1 per 2. Ya udah, berarti y kurang 2 sama dengan min setengah kali x kurang 0. Berarti y kurang 2 sama dengan min setengah x. Berarti y sama dengan min setengah x ditambahkan dengan 2. Ya sudah, berarti jawabannya nomor 7 adalah yang A. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 6 dan 7-nya. Dan kita akan lanjut ke 3 nomor terakhir ya untuk di tes formatif kedua ini. Nah, diketahui bahwa sebuah benda bergerak dengan persamaan ft, alias ini apa namanya, bergerak posisinya terhadap fungsi waktu dengan jarak dalam ft-nya ini adalah jarak ya, m adalah meter dan t-nya adalah detik. Nah, kira-kira nih ditanya kecepatan sesaatnya gimana? Nah, jadi ini sebenarnya kalau misalnya yang di SMA masih ingat ya terkait dengan fisika. Jadi gini, dalam fisika itu kan ada vektor posisi. Kita bahas terkait dengan vektor ya, atau fungsi ya. Mungkin fungsi ya boleh sih. Fungsi posisi ya. Fungsi posisi itu paling atas. Terus yang kedua adalah fungsi kecepatan. Terus kemudian yang di paling bawah itu adalah fungsi percepatan. Nah, jadi kalau misalnya ke bawah itu diturunkan, nah ini menggunakan turunan. Tapi kalau kita mau nyari, misalnya nih, kita mau nyari fungsi kecepatan dari fungsi percepatan atau fungsi posisi dari fungsi kecepatan, maka kebalikannya adalah kita integral. Ya, kita integral. Nah, jadi kalau misalnya
percepatan dari posisi turunannya berapa kali? Turunannya 2 kali. Karena posisi nggak bisa langsung ke percepatan, melainkan ke kecepatan dulu, ya. So, kalau misalnya ditanya ini terkait dengan kecepatan, ya udah. Berarti kalau misalnya Ft ini adalah fungsi posisi gitu ya. Nah, Ft adalah fungsi posisi yang dimana akar T, atau bisa kita bilang Ft-nya ini adalah sama dengan T pangkat setengah. Maka untuk ke bawahnya, kalau kita turunkan, berarti Vt ini atau kecepatan terhadap fungsi T itu sama dengan F aksen T. Nah, ya sudah, kita turunkan setengah kali T pangkat setengah kurang 1. Nah, jadinya berarti Vt-nya ini sama dengan setengah kali T pangkat min setengah. Nah, tapi kan nggak ada nih. Ya sudah, kita rubah bentuknya saja dulu. Berarti Vt sama dengan setengah setengah dikalikan dengan 1/T pangkat setengah. Jadinya berarti Vt-nya sama dengan 1/2 akar T, ya. Ya sudah, ternyata kecepatan sesaat, ya ini ingat ya, ini dalam kondisinya sesaat ya. Kalau rata-rata nggak perlu diintegralin, ya. Jadi ini kalau misalnya kita bahas kondisi sesaat pada T tertentu, ya. Atau intinya kondisi sesaat deh. Kalau misalnya emang variabelnya X, ya jadinya X kan. Ya sudah, berarti dari sini sudah terjawab untuk nomor 8, yaitu adalah yang B. Kemudian, ini berarti nomor 8 ya. Kemudian untuk soal nomor 9, kecepatan saat T sama dengan 1. Ya udah, nomor 9 itu ditanya, gampang sebenarnya. V1-nya ini berapa sih? Nah, ya udah, berarti V1 sama dengan 1/2 akar 1. Berarti V1-nya sama dengan 1/2 kali 1, maka jawabannya adalah setengah. Setengah apa? Setengah meter per detik, ya. Maka jawaban nomor 9 adalah yang A. Nah, nomor 10, kecepatan ini dicapai saat waktu berapa? Nah, berarti untuk nomor 10 itu ditanya seperti ini. Vt atau T-nya ini berapa sih? Supaya misalnya Vt-nya ini sama dengan 1/6 meter per detik. Ya sudah, berarti Vt sama dengan 1/6, berarti 1/2 akar T sama dengan 1/6. So dari sini sebenarnya udah dapat kita simpulkan bahwa apa? Ya karena atasnya sama-sama 1, ya, atau mungkin boleh dikali silang juga nggak ada masalah. So berarti 2 akar T ini sama dengan 6. Sehingga kalau ini sama-sama kita bagi 2, jadinya adalah akar T sama dengan 3. Ya udah, akar berapa sih? Nah, kalau kita mau nyari akar berapa, ya pasti kita balikan dengan cara ya kita kuadratkan masing-masing. Sehingga kita peroleh akar kuadrat dari T dipangkatin 2 hasilnya adalah T, 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9. Maka nomor 10 untuk mencapai kecepatan 1/6 meter per detik itu dibutuhkan waktu 9 detik, ya. So, nomor 10 jawabannya adalah yang A. Seperti itu, ya. Nah, jadi di tes formatif kedua ini dibahas terkait dengan aplikasi turunan pertamanya, ya. Tapi belum spesifik, belum detail kayaknya, karena di sini lagi dibahas cuman kecepatan sesaat dan kemudian terkait dengan persamaan garis singgung ataupun persamaan garis normal. Karena aplikasi dari turunan pertama sendiri itu banyak, bisa fungsi naik dan fungsi turun juga bisa, ya, atau mencari nilai maksimum, nilai minimum juga bisa, ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk video pembahasan tes formatif di modul kelima, ya, karena nomor tes formatif 1 sudah selesai dan tes formatif kedua ini juga sudah selesai. Dan jika ada kekeliruan atau mungkin ada pertanyaan, langsung aja di kolom komentar, atau kalian bisa DM Instagram saya yang linknya saya taruh di deskripsi. Dan thanks for donasi di saweria.co atau mungkin lewat QRIS, ya, scan QRIS. Dan
Jangan lupa untuk di like dan di share videonya, dan jangan lupa untuk di subscribe channelnya jika bermanfaat. Saya Jem pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.